Maka di zaman dulu Nabi Muhammad jika berperang penuh adab. Tidak seperti di zaman now. Di zaman now anak-anak kecil, perempuan, tua jompo disikat habis, dibantai. Seperti antum dengar bagaimana kisah Hiroshima wa Nagasaki. Diturunkan bom atom, boom. Kota Nagasaki, kota Hiroshima hancur. Apakah di sana kebanyakan tentara? Ada mungkin. Dari laporan mereka, pos-pos penjagaan tentara. Namun, luapan dari nuklir, yang radiasi nuklir tersebut merusak dan membunuh, membakar, kebanyakan anak-anak, perempuan-perempuan jompo yang tidak bisa lari, dan perempuan-perempuan. Maka itulah keadaan orang-orang kufar. Dan di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, kami di saat peperangan melihat perempuan-perempuan yang dibantai dan anak-anak yang mati di medan perang di dekat rumah-rumah. Ini jelas pembantaian, bukan peperangan, karena perang itu laki-laki lawan laki-laki. Dari zaman dulu seperti itu. Namun ini pembantaian. Maka Nabi melihat mereka dalam keadaan marah dan mengatakan, la taqtulu as-sibyan wan nisa wal ajawis, bahwa Islam melarang dalam peperangan membantai perempuan dan anak-anak kecil dan orang-orang yang tua. Adab di dalam syariat Islam. Jadi peperangan bagaimana? Peperangan laki-laki lawan laki-laki. Jika kalah, lari tunggang langgang menyelamatkan nyawa-nyawa mereka, kaum muslimin masuk kepada tempatnya orang-orang kufar, diambil harta-hartanya sebagai harta rampasan. Lalu anak istri tidak ada yang dibunuh. Maka dipiara oleh kaum muslimin yang istri-istri mereka dijadikan sabaya, dijadikan tawanan perang dan diberikan haknya dan dinikahi dan diberikan mahar jika dinikahi seperti itu. Tidak seperti antum lihat mungkin dari khobar-khobar film dan sebagainya, diperkosa, kemudian dibunuh, dibantai, dikumpulkan, ditembak, dibantai menjadi kuburan massal. Itu bukan dari muslim. Maka di saat Khaybar jatuh, man Khaybar al-Yahud, maka di saat jatuh dan pemimpin-pemimpin Khaybar gembong-gembongnya kalah dan mati, maka pada saat itu ada Sofiyah yang merupakan janda dari kepala kabilah yang besar. Maka dia dijadikan sabaya, perempuan-perempuan rampasan perang. Maka dia dalam keadaan cantik dan masih muda dan pantas untuk diberikan kepada Nabi. Maka Nabi pun akhirnya di dalam perjalanan pulang dari perang Khaybar yang sangat panjang dan lama, karena mereka mempertahankan dari castle, kuil dari Khaybar tersebut dalam waktu yang lama. Maka pulang Nabi, dan di dalam perjalanan Nabi menikahinya. Disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi Sofiyah di jalan. Maka ini menjadi pendalilan bahwa Sofiyah menjadi istri Nabi. Dan ini menjadi pendalilan bagi yang ingin menjadi poligami, tidak usah izin. Dan selalu banyak pertanyaan, ya Ustadz, apakah harus izin kepada istri yang pertama, kedua? Maka jika tidak pun tidak apa-apa, seperti Nabi menikahi Sofiyah belum sampai kepada Madinah, tidak izin dulu kepada istri-istri yang ada di Madinah. Maka syahidnya di sini Sofiyah istri Nabi yang disebutkan di tarikh cantik dari keturunan Yahud. Maka girohnya Aisyah kepada Sofiyah di sini tidak diterima oleh syariah. Maka dia marah kepada, cemburu kepada Nabi dan mengatakan, hasbuk min Sofiyah, cukup dengan Sofiyah, kada wa kada. Qala, hadis ini disebutkan oleh rawi, ta'ni qasiroh, maknanya kada wa kada, apa sih? Dia itu pendek seperti itu. Maka ini masuk kepada apa? Ghibah, menyebutkan keburukan di belakang, dan juga memburukkan keadaan dari Allah yang ciptakan atasnya. Faqala laqad qulti kalimatan lau muzijat
bima'il bahar lamazajathu. Maka anti telah mencela dan bergibah kepada Sofiyah, disebutkan pendek dan sebagainya. Maka ucapan anti gibah itu dan sab itu, jika ucapan itu dicampurkan kepada air laut, samudra yang luas, maka samudra air laut yang luas itu akan hancur, rusak. Dari ekosistem yang ada akan mati, ikan-ikan, terumbu karang semuanya akan hancur. Dari kalimat yang anti sebutkan kada wa kada qasirah. Maka ini menjadi pendalilan bagaimana girohnya seorang perempuan kepada madunya, kepada tobinahnya, maka bisa jadi melampaui batas, dan tetap seorang laki-laki tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Maka laki-laki bagaikan pemimpin, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Maka jika istrinya berbuat tidak baik kepada istri yang lain, jangan ikut-ikutan. Oh iya ya, karena dia terlalu mencintai misalnya istrinya yang berapa, nomor berapa, yang mengajak kepada keburukan itu. Maka jika dia bertekuk lutut kepada perempuan yang dia cintai dan perempuan yang dia cintai itu memerintahkan kedoliman, maka akan hancur mahligai pernikahan. Idan limada yatazawwaj idza huwa khaif min zaujatil ula, wa limada yatazawwaj idza kana huwa zalimun ala al jadidah. Dan itu yang kebanyakan oleh manusia. Fa'ala hada yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, fa in lam takun ta'dilu fawahidah. Jika kamu tidak mampu untuk berbuat adil, cukup satu. Memangnya istri itu bagaikan permen lollipop yang 5 menit kita sedot-sedot habis, tinggal tongkatnya? Tidak. Bahkan istri disedot-sedot terus malah melahirkan anak-anak banyak. Maka tidak habis seperti lollipop. Alhasil kesimpulannya, jika tidak mampu dengan satu yang ada untuk melaksanakan poligami, ya satu saja cukup, daripada masuk kepada dosa. Menikah tapi masuk kepada persyaratan yang dibuat aturan oleh istrinya yang tua. Kamu boleh menikah tapi berbuat dolim. Maksudnya tidak boleh bertemu dengan dia kecuali asriyah saja di sore hari. Dan tidak boleh ketemu dengan dia kecuali malam libur. Terserah, malam Ahad, malam Sabtu, sepanjang pekan dengan saya. Maka persyaratan-persyaratan yang tidak diridhai oleh Allah akan terjadi, dan dia tidak mampu kecuali melaksanakan kedoliman, maka untuk apa dia menikah? Maka inilah dari girahnya perempuan. Dan hadis ini yang kami sebutkan tadi, bagaimana Aisyah girah kepada Sofiyah yang tidak diridhoi, sampai disebutkan ucapan ini jika dimasukkan kepada air laut akan rusak air laut. Mahaluh, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, diriwayatkan dari Musaddad Ibnu Musarhad, haddatsana Yahya wa huwa Yahya Ibnu Sa'id Al-Qattan an Sufyan, dan Sufyan di sini Ats-Tsauri, haddatsani Ali Ibnil Akmar an Abi Hudzaifah an Aisyah. Maka hadis ini hadis yang sahih. Maka dari hadis ini menjadi pendalilan di hadis Al-Bukhari yang kita baca tentang permasalahan girah Aisyah kepada Khadijah dan keutamaan Khadijah. Baqiya su'al indaman indak ya Qais. Aina wajhu dalalah ma'a kitab tauhid al-an? Mana wajah pendalilannya dengan kitab tauhid? Aina wajhu dalalah? Ungdur hadis. Aina wajhu dalalah bi kitab tauhid? Ma ta'rif? Qais lam ya'rif ya ikhwanana. Indak ya Faisal? Wa Faisal kadalik yufakkir. Ta'rif aw la? Bisur'ah. Ma fi waqt ma'na. Laqad amarahu rabbuhu an yubashshir. Taib, aina wajhu dalalah? Taib, ايش fi? Kalam Jibril an dzalika. Malak syak fik. Wajud adalah kama dakarta
Faqad qala al-Aini fi suruhat fi ay kutub min suruhat al-Bukhari lam yadhkur wajh dalalah. Fa idza nahnu al-an aina wajh dalalah? Fa naqul walaqad amarahu rabbuhu fa huna dhahir nahnu na'rif al-qissah min riwayatin ukhra. Mada fi riwayatin ukhra? Lama amarallahu Jibril. Fa idan ma amarallahu Jibril ila bil kalam. Ya Jibril, inzil ila Muhammad wa bashir bi zaujati Khadijah bi anna Allah qad bana lahu baitan min qasabin fil jannah. Hada huwa syahid. Idan syahidnya adalah bagaimana Allah memerintahkan Jibril, dan Allah memerintahkan Jibril dengan ucapannya, wahai Jibril, beritahu kepada Nabi Muhammad tentang istrinya bahwa Allah memberikan busra, Allah memberikan kabar baik untuk Khadijah, dibangunkan rumah di surga. Maka syahidnya Allah di saat memerintahkan kepada Jibril untuk memberikan kabar gembira, maka Allah berbicara dengan Jibril. Faham? Ini kitab Tauhid masuk kepada sifat al-kalam, dan khobar masuk kepada khobar dan sebagainya. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.